Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gua mau menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Hope. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah tragis seorang gadis kecil bernama Sowon. Akibat pelecehan seksual yang Sowon alami, ia dan keluarga sampai harus mengalami trauma yang amat mendalam. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal memperlihatkan Ibu Sowon yang bernama Mihe sedang bersiap-siap untuk datang ke sebuah acara pertemuan. Setelah pertemuan itu selesai, sialnya ia harus membayar semua makanan yang telah dipesan saat acara akibat didorong oleh sahabatnya yang juga orang tua dari teman sekolah Sowon. Kemudian ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba sahabatnya menyarankan agar Mihe memberitahu kehamilannya pada sang suami. Akan tetapi dirinya tahu jika sang suami takkan peduli akan hal tersebut. Di saat yang bersamaan diperlihatkan juga ayah Sowon yang bernama Donghun sedang bekerja di sebuah pabrik. Ia memiliki sahabat dekat yang bernama Guangsik sekaligus sebagai manajer di pabrik tersebut. Kemudian pada saat jam makan siang tiba, saking dekatnya dengan sahabatnya itu dirinya rela berbagi sepotong ayam agar bisa makan bersama. Di sisi lain ketika di sekolah, Sowon mengalami kesulitan untuk menjawab sebuah soal dan secara tak sengaja ia melihat layangan yang tersangkut di sebuah pohon. Lalu Sowon pun menghampiri layangan tersebut. Akan tetapi sayangnya layangan itu sudah tidak ada di pohon yang dilihatnya tadi. Sesampainya di rumah, Sowon memarahi temannya yang bernama Yongsuk karena bermain permainan yang disewanya secara kasar. Sowon yang kesal akhirnya mengejek Yongsuk dengan mengatakan bahwa Yongsuk memiliki wajah yang besar. Lalu Yongsuk yang tak terima pun akhirnya mengejar Sowon. Di malam harinya, Sowon kembali mengerjakan soal yang ia kerjakan sebelumnya di sekolah. Namun karena soalnya sangat sulit, ibu pun menyuruh Sowon untuk bertanya kepada sang ayah. Akan tetapi karena sibuk menonton TV, ibu pun mengusirnya dari sana. 라떼 나봐라. 새끼 내 혼자 키울게. 야, 빙. Keesokan harinya sambil menonton acara kartun kesukaannya, Sowon meminta tolong kepada sang ayah untuk mengikat rambutnya. Akan tetapi karena cuaca sedang hujan dan sang ayah juga sedang buru-buru, ia pun pergi mengambil payung untuk berangkat kerja lebih awal. Secara tak diduga, tiba-tiba saja ia merasakan ada seseorang yang datang ke tokonya. Maka dari itu, ia pun langsung mengeceknya. Dan ternyata sang ayah hanya melihat sebuah botol yang sudah tergeletak di sana, serta selebar kertas yang bertuliskan "Kami akan kembali". Kemudian ketika Sowon sedang berjalan menuju sekolahnya, tanpa disadari sang ibu mengejarnya serta menawarkan untuk mengantarkannya ke sekolah. Akan tetapi Sowon menolak tawaran ibunya tersebut. Setelah itu ibunya menyarankan agar Sowon menggunakan jalan besar untuk pergi menuju ke sekolah. Ketika hampir sampai di sekolah, secara tak sengaja Yongsuk melihat keanehan pada seseorang yang sedang berjalan serta membawa sebuah layang-layang. Namun hal yang mencengangkan pun terjadi, yang mana ternyata itu adalah malapetaka bagi Sowon karena dirinya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki tersebut. Dalam keadaan penuh luka, Sowon berusaha untuk segera menelpon polisi agar bisa memberinya pertolongan. Tak lama setelah itu, seorang inspektur kepolisian mengabarkan ayah Sowon mengenai kejadian yang menimpa anaknya. Sontak ia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, ketika sang ibu sedang makan dan melihat-lihat kertas tagihan, tiba-tiba ia ditelepon oleh ibunya Yongsuk yang menginfokan jika di luar sekolah dekat lokasi pembangunan anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual. Jelas saja sang ibu yang mendengar hal itu pun langsung datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya. Namun ketika sampai di sana, ibu Sowon yang tak kuat melihat keadaan anaknya pun akhirnya jatuh pingsan saat itu juga. Akibat dari kejadian yang menimpanya itu, Sowon harus menjalani operasi pengangkatan sebagian usus besar dan usus halus. Lalu pihak kepolisian meyakinkan sang ayah agar tetap tenang, karena setelah hasil forensik keluar dapat dipastikan pelakunya akan segera tertangkap. Kemudian ayah Sowon menghampiri sang istri untuk menenangkannya yang terus-menerus merasa bersalah karena telah membiarkan anaknya berangkat ke sekolah sendiri di bawah hujan yang deras. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu suster menghampiri ayah dan ibu Sowon. Lalu suster itu menyuruh salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam ruang operasi. Ayah Sowon pun memutuskan agar dirinya yang masuk ke sana.
Di sini dokter meminta persetujuan pada ayah Sowon untuk mengangkat sebagian usus besar dan usus halus milik Sowon agar bisa menyelamatkan nyawanya. Sang ayah yang mendengar hal tersebut pun tampak sedih ketika mengetahui kalau Sowon akan menggunakan kantong usus halus buatan yang ditempatkan di luar tubuhnya, atau bisa disebut dengan kantung kolostomi, supaya dirinya bisa tetap untuk hidup. Setelah operasi selesai, sang ibu coba melihat Sowon yang dalam keadaan kritis. Namun karena takut membendung kesedihannya, ia pun pergi dari sana. Sementara sang ayah memutuskan masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memegang tangan sang anak. Secara tak diduga, tiba-tiba Sowon tersadar dan meminta kepada sang ayah untuk segera menangkap si pelaku. Sowon memberitahu ciri-ciri pelaku yang menggunakan celana krem serta memakai rompi. Dengan tegar, sang ayah berusaha menenangkan Sowon dan melupakan apa yang sudah terjadi padanya. Kemudian seorang polisi memberitahu bahwa sidik jari pelaku yang ada di TKP sudah keluar dan pihak polisi juga sudah mendapatkan lokasi pelakunya. Sontak sang ayah yang mendengar hal itu pun langsung mendatangi kantor polisi untuk mengetahui pelakunya. Akan tetapi karena sidik jari di tempat tersebut sangat banyak, maka dari itu pihak polisi tidak bisa memutuskan siapa pelakunya selain kesaksian dari Sowon yang mengenali si pelaku. Lalu ayah Sowon pun membicarakan hal tersebut kepada sang istri agar mau menyetujui Sowon untuk bersaksi. Namun karena sang istri merasa hal itu tidak tepat, ia pun tidak menyetujuinya dan marah pada sang suami. Lalu polisi itu menyarankan pada mereka untuk mengikuti program Sunflower yang akan membantu menyembuhkan trauma pada anak-anak. Ibu Sowon yang sedang emosi dan terus-menerus menyalahkan keadaan, ia pun pergi dari sana. Kemudian polisi itu meminta ayah Sowon untuk membawakan mainan dan juga buku-buku Sowon agar bisa digunakan sebagai alat terapi untuk sang anak. Malam pun tiba. Diperlihatkan ayah Sowon sedang melihat-lihat buku gambar milik Sowon dan mengambil boneka Kokomong yang tak lain adalah karakter dalam film kesukaan Sowon. Lalu esok harinya sang ayah meminta tolong pada psikolog Sunflower untuk membantunya agar Sowon mau memberikan kesaksian dan pelaku tersebut dapat segera ditangkap. Setelah itu, psikolog tersebut masuk ke ruangan Sowon dan memberikan beberapa pertanyaan pada Sowon. Saat perekaman, Sowon memberikan kesaksian dengan cara menunjuk gambar wajah pelaku yang diberikan oleh inspektur kepolisian. Keesokan harinya, polisi berhasil menangkap pelaku yang sedang berada di kamar kosnya. Di sisi lain, ketika hendak memindahkan Sowon ke kamar perawatan, tiba-tiba saja sang ayah mendapat telepon dari pihak polisi yang mengabarkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anaknya sudah tertangkap. Sontak ayah Sowon pun langsung bergegas pergi mendatangi kantor polisi. Namun ketika sampai di sana, sayangnya ia tidak bisa melihat wajah pelaku dikarenakan sudah banyak wartawan yang datang mengincarnya. Dan setelah itu sang ayah pun pergi dari sana. Di waktu yang sama saat Guangsik melihat berita di TV, ia pun langsung menelpon ayah Sowon dan menyuruhnya untuk segera memindahkan Sowon dari kamarnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat ulah dari para wartawan. Namun sayang, ternyata posisi mereka juga sudah diketahui oleh wartawan. Sontak dengan cepat sang ayah langsung menggendong dan membawa Sowon ke tempat yang tidak diketahui oleh para wartawan. Sesampainya di sana, sang ayah merasa panik saat melihat kantong kolostomi Sowon yang secara tak diduga mengalami kebocoran. Lalu sang ayah berusaha untuk membersihkannya dengan cepat. Namun tanpa disadari, hal itu malah membuat Sowon menjadi takut terhadap semua laki-laki yang ada di hadapannya. Di sisi lain, saat sang ibu meminta pertolongan pada dokter, tiba-tiba saja ia jatuh pingsan karena kelelahan. Terlebih lagi, dirinya juga sedang mengandung anak kedua. Ayah Sowon pun semakin sedih dan merasa bersalah ketika mengetahui jika selama ini istrinya telah mengandung anak keduanya. Lalu di malam harinya, sang ayah coba mengunjungi kamar Sowon dan memberitahu kalau ibunya sedang mengandung adik yang diinginkan Sowon. Akan tetapi di sini Sowon malah menutupi wajahnya serta tidak berkata sepatah kata pun. Kemudian sang ayah pun memutuskan untuk menunggu Sowon di luar. Setelah itu, seorang petugas datang untuk memberikan kartu nama Sunflower serta satu buah balon Kokomong pada ayah Sowon. Alhasil, sang ayah pun memiliki ide, yang mana ayah Sowon berniat menjadikan balon tersebut sebagai topeng untuk dirinya, agar Sowon tidak takut ketika melihat sang ayah. Namun ketika dia hendak melihat anaknya, secara mengejutkan tiba-tiba saja suster datang dan membuatnya kaget.
Kemudian ketika sang ayah akan membayar semua tagihan rumah sakit, secara tiba-tiba ia mendapatkan pesan singkat yang mengabarkan bahwa pengadilan telah ditetapkan pada pukul 11 hari Selasa depan. Setelah itu, sang ayah menelpon Guangsik sahabatnya untuk meminjam uang agar dirinya bisa membayar semua tagihan rumah sakit. Di pagi harinya, Ibu Yongsuk datang untuk menjenguk dan mengantarkan makanan untuk Ibu Sowon. Kemudian hari persidangan pun tiba. Di sini sang ayah menghadiri persidangan tanpa ditemani oleh sang istri. Dan ternyata pelaku memberikan pernyataan yang tidak bisa diterima dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa karena pada saat itu dirinya sedang mabuk berat. Pelaku juga mengaku bahwa beberapa hari yang lalu dirinya telah kehilangan sepatu serta rompi miliknya. Setelah kejadian tersebut, rompi itu ada di depan halaman rumahnya. Mendengar hal tersebut, sebagai sahabat yang baik, dengan penuh emosi, Guangsik pun melemparkan sepatunya ke pelaku. Di rumah sakit, psikolog Sunflower berencana menghibur Sowon dengan cara menampilkan tarian dari badut kokomong. Sang ayah pun nampak terheran saat mengetahui bahwa Sowon dapat tersenyum kembali. Dan ternyata orang yang ada di dalam badut kokomong itu adalah istrinya sendiri. Setelah itu, ayah Sowon berencana untuk menyewa kostum kokomong lagi. Akan tetapi, sang ayah sudah kehabisan uang untuk membayarnya. Karena kasihan, akhirnya pemilik kostum pun berniat meminjamkan kostum kokomong secara gratis pada ayah Sowon. Kemudian sang ayah menghampiri Sowon dengan menggunakan kostum kokomong agar dirinya bisa melihat kondisi anaknya lebih dekat. Walaupun panas dan berat, sang ayah tetap melakukannya untuk membuat anaknya tersenyum kembali. Lalu ketika hendak pergi, secara tiba-tiba Sowon memeluk sang ayah. Keesokan harinya, psikolog Sunflower mencoba untuk terapi Sowon berbicara menggunakan metode tempel gambar. Hingga pada akhirnya, psikolog itu berhasil mengajak Sowon kembali berbicara. Psikolog tersebut mengetahui jika Sowon malu atas apa yang terjadi padanya. Sowon khawatir kalau ia tidak bisa bersekolah lagi, menyusahkan orang lain dan selalu menghabiskan uang orang tuanya. Di samping itu, sebenarnya Sowon memiliki hati yang sangat baik. Karena pada saat peristiwa itu, Sowon masih mau berbagi payung dengan si pelaku. Di sisi lain, para sahabat ibu dan ayah Sowon ternyata menyumbangkan sedikit uangnya untuk membantu keluarga Sowon. Sementara itu, Yongsuk merasa kesepian karena tidak ada Sowon yang sering meledeknya. Maka dari itu, Yongsuk mendatangi rumah Sowon dan menempelkan sebuah surat di pintu rumah Sowon. Dan secara tak diduga, teman-teman yang lain pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Yongsuk. Di lain tempat, ibunya Yongsuk membantu membersihkan rumah Sowon dan memberikan hadiah berupa pakaian untuk calon adik Sowon nanti. Lalu saat ingin pulang ke rumah, orang tua Sowon memberikan sebuah kejutan. Akan tetapi Sowon masih sedikit trauma dan merasa khawatir jika dirinya pulang ke rumah. Tak lama kemudian, ayah Sowon datang dan mengajaknya untuk bersiap-siap pulang ke rumah. Lalu saat di perjalanan pulang, Sowon mengalami sesak nafas dan mual ketika melihat tempat di mana peristiwa yang menimpanya itu. Akan tetapi, sesampainya di rumah, secara mengejutkan di sana sudah banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh teman-teman Sowon untuk memberikan semangat kepada dirinya, dan juga keadaan rumah yang sudah sangat bersih dan rapi. Tak lama kemudian, Yongsuk datang menghampiri ayah Sowon. Sambil menangis, ia mengungkapkan jika dirinya menyesal karena tidak berangkat ke sekolah bersama Sowon pada waktu itu. 괜찮다. 괜찮아. 응? 그날 아침에 Keesokan harinya, Sowon bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan diantar oleh ibunya Yongsuk dan teman-temannya. Namun saat Sowon melewati tempat di mana peristiwa yang menimpanya tersebut, seketika itu juga Sowon menoleh ke belakang dan melihat badut kokomong, sehingga hal itu membuatnya kembali tersenyum. Lalu sang ayah memohon pada guru Sowon untuk menjaga anaknya secara baik dan juga meminta agar Sowon tidak kontak langsung dengan guru laki-laki di sekolah.
Di malam harinya, sang ayah yang mengetahui jika suara kantong kolostomi itu mengganggu Sowon, ia pun berinisiatif memasukkan permen dalam jumlah banyak ke dalam tas kecil milik Sowon, agar hal itu bisa memanipulasi suara dari kantong kolostomi tersebut. Keesokan paginya, Sowon berangkat ke sekolah bersama Yongsuk. Kemudian saat jam makan siang tiba, sang ayah langsung bergegas pergi menuju ke sekolah Sowon menggunakan kostum kokomong, dengan tujuan untuk menghibur anaknya yang sedang belajar. Lalu ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba saja salah satu teman Sowon bertanya, mengapa Sowon selalu menggunakan tas kecil itu? Sontak Sowon pun langsung mengeluarkan permen-permen yang ada di dalam tas itu, lalu membagikan kepada teman-temannya. Ketika sampai di depan rumah Sowon, Yongsuk meminta maaf dan menyesali atas apa yang dilakukannya kepada Sowon. Setelah itu, Sowon menghampiri badut kokomong, dan ternyata ia sudah mengetahui kalau orang yang berada di dalam badut kokomong itu adalah sang ayah. Sontak, Sowon pun langsung menggandeng tangan sang ayah dan mengajaknya untuk pulang. Lalu sesampainya di rumah, ibu pun kaget, karena ternyata orang yang berada di dalam badut itu adalah suaminya sendiri. Kemudian sambil tersenyum, Sowon mengusap keringat yang bercucuran di wajah sang ayah. Keesokan harinya di tempat kerja, sang ayah mendapatkan sepucuk surat dari pihak pengadilan yang bertuliskan bahwa Sowon harus menghadiri persidangan selanjutnya. Kemudian sang ayah memutuskan untuk mendatangi dan bertanya kepada inspektur polisi perihal mengapa Sowon harus mengikuti persidangan. Inspektur itu pun menjawab, karena jika Sowon tidak datang untuk bersaksi, maka masa hukuman pelaku akan menjadi 8-15 tahun saja. Lalu sang ayah mendatangi pelaku dan menanyakan 3 petisi yang telah dikirim pelaku ke pengadilan. Dengan santainya, si pelaku malah mengajak sang ayah untuk membuat kesepakatan dengan cara membayar kompensasi setelah ia bebas dari penjara. Namun jelas saja sang ayah menolak kesepakatan tersebut. Sementara itu, karena menolak kesepakatan yang diajukan si pelaku, akhirnya ia pun mengancam keberadaan anaknya setelah bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, dengan penuh emosi, sang ayah pun langsung marah kepada si pelaku. Ketika di rumah, ayah Sowon memberitahu sang istri kalau 8-9 tahun lagi si pelaku akan bebas dari penjara. Dan di sini sang ayah memutuskan untuk membunuh pelaku tersebut jika persidangan tidak berjalan dengan semestinya. Secara mengejutkan, tanpa mereka sadari, ternyata Sowon belum tertidur, dan akhirnya ia pun tahu jika sang ayah berniat akan membunuh si pelaku. Hari persidangan kedua pun tiba. Di sini Sowon memberikan sebuah kesaksian dengan cara menunjuk foto pelaku yang telah melakukan kejahatan pada dirinya. Namun dengan santainya si pelaku mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan hal tersebut, karena pada saat itu pelaku sedang mabuk berat, sehingga ia tak dapat mengingat apapun. Akhirnya dalam persidangan itu, hakim memutuskan untuk memberikan masa hukuman kepada pelaku selama 12 tahun penjara, serta menolak kompensasi yang diajukan oleh keluarga korban. Akibat keputusan hakim yang tidak adil, sidang pun semakin memanas. Sontak sahabat sang ayah pun langsung mengajukan banding kepada hakim, dengan mengatakan seharusnya orang yang sedang mengemudi dalam keadaan mabuk juga tidak dipenjara. Namun hakim itu tak menghiraukan perkataan dari Guangsik tersebut. Tak lama sang ibu masuk ke dalam ruang sidang untuk memperjuangkan hak anaknya. Akan tetapi hakim itu masih juga tak menghiraukannya. Hingga pada akhirnya hakim pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Ayah yang tak terima dengan hal tersebut pun langsung mengambil papan nama dan berniat untuk membunuh si pelaku. Akan tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba saja Sowon memeluk kaki sang ayah, sehingga hal itu membuatnya meneteskan air mata dan berubah pikiran untuk tidak membunuhnya. Beberapa minggu kemudian, Sowon mengunjungi rumah sakit dengan tujuan untuk melihat adiknya yang baru saja lahir. Sang ibu memberi nama Somang pada anak keduanya itu. Di akhir film memperlihatkan Sowon harus pulang pada saat jam istirahat kedua demi menjaga kesehatan serta kestabilan tubuhnya. Sementara dia juga mencemaskan apabila nanti teman-temannya akan mengucilkan dirinya. Sesampainya di rumah, Sowon mengeluarkan mainan yang dibuatnya. Lalu Sowon menghampiri dan mengajak Somang bermain.
Meskipun dalam keadaan seperti itu, Sowon tetap bersyukur karena ia memiliki seorang adik yang bisa kembali menyatukan keluarga mereka. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita dari film yang berjudul Hope. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.